Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Tadi waktu berangkat sekolah udah sarapan belum? Belum Bu. Nah, kenapa belum? Tidak ada apa-apa Bu. Lain kali lebih baik kita sarapan dulu ya. Iya Bu. Agar pembelajarannya lebih siap lagi. Baik. Pada pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang cerita tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ayo siapa? Nanofa yuk, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Nanofa karena sudah memimpin doa. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Lagu apa Bu? Nah, lagunya dari Sabang sampai Merauke. Sambil tepuk ya, biar lebih semangat. Yuk. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelumnya, adakah hari ini yang tidak berangkat? Ada Bu. Siapa? Wati Bu. Kenapa tidak berangkat? Sakit Bu katanya. Oh, baik. Kita doakan bisa mengikuti pembelajaran lagi ya. Amin. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Nah, Ngantuk Bu. loh, kenapa tuh? Tadi malam bergadang ya? Iya Bu. Lain kali nggak boleh ya. Iya Bu. Nah, tahukah kalian, setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda. Lalu, tahukah kalian bahwa hal ini pun berpengaruh terhadap potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, disimak ya. Iya Bu. Kabupaten Bima misalnya memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan lautan. Curah hujan yang rendah juga di dataran Kabupaten Bima, bawang merah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Adakah yang mau membantu membaca? Rizka. Ayo Nariska, silahkan. Bambu juga termasuk sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan. Perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dan dinding rumah terbuat dari bambu. Bukan hanya itu, bambu juga digunakan sebagai alat musik dan bahan membuat mainan. Bu. Terima kasih. Nah, di daerah kalian pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan penduduknya. Bisa berupa tumbuhan atau hewan, bisa juga sungai, danau, rawa gunung, dan sebagainya. Nah, mari kita belajar tentang kekayaan alam di daerah kita. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, Nak Nova dulu, tinggalnya di daerah mana? Klaten Bu. Nah, di daerah Klaten itu kekayaan alamnya ada apa aja? Ada Waduk Rawan Jombor, Jembatan Mundung.
Oh ya, terus kalau Nariska tinggalnya di mana? Palembang, Bu. Nah, di Palembang itu ada apa aja? Sungai Musi, Jembatan Terus? Ampera, Kali Nah, Belitang. Nariska udah pernah main ke situ belum? Sudah, Bu. Lomba-lomba. Nah, pasti asik ya. Nah, Asik, Bu. kan jenis-jenis kekayaan alam di Yogyakarta itu, nah yang pertama itu ada gunung. Gunung apa? Gunung Merapi, Bu. Nah, Gunung Merapi. Siapa yang sudah pernah ke Gunung Merapi? Saya, Bu. Nah, ya di Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di Indonesia. Ya. Sebagai gunung dengan aktivitas vulkanik tinggi, Gunung Merapi memiliki banyak sumber keluarnya air sebagai akibat desakan uap air dari dalam bumi. Terdapat banyak sungai yang kemudian membentuk ngarai di bagian lereng. Apa itu, Bu? Ya, nanti Ibu cari ya, sebentar dulu. Kita bahas yang ini dulu. Dan kemudian membentuk dataran sedimen material vulkanik. Nah, selanjutnya ada kayak mau
manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak agar tidak habis dan ekosistem tetap terjaga. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, Bu. Apakah jawabannya sama dengan kelompok lain? Sama, Bu. Nah, silakan dilanjut. Yang nomor 2, apa hal yang dapat diupayakan untuk menjaga kelestarian kekayaan alam yang dimiliki daerah kalian hingga dapat terus dinikmati oleh generasi berikutnya? Yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Ya, betul sekali. Yuk, betul. Nah, nanti LKPD-nya bisa dibawa pulang ya, Ya, bisa Bu. dipelajari di rumah. Nah, apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Kekayaan alam, Bu. Kekayaan alam, Ya, Bu. terus kekayaan itu ada apa aja? Sungai, pantai, waduk. Jembatan Ampera. Ya, betul sekali. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kekayaan alam merupakan semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis kekayaan alam yang ada di Yogyakarta yaitu Gunung Merapi, Bukit Kelangon, dan Pantai Parangtritis. Yang terakhir, cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam yaitu dengan mengambil, menggunakan, dan mengolah secukupnya saja, dan jangan berlebihan, sehingga kekayaan alam masih tersedia dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Karena kalian sudah paham, berakhirlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, adakah yang ingin memimpin berdoa? Nova, Bu. Ya, silakan dipimpin. Nova. Baiklah teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya, Nova sudah berdoa. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.